Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar karakteristik persamaan kuadrat, materi matematika kelas 9. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang diskriminan. Pada pembahasan sebelumnya telah kita pelajari tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu salah satunya dengan rumus X12 adalah negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dari rumus di atas terlihat bahwa akar-akar suatu persamaan kuadrat sangat dipengaruhi nilai dari B kuadrat min 4AC. Jika nilai ini negatif, tentu saja akar-akarnya tidak dapat ditentukan atau akar imajiner. Dan jika nilainya ini berbentuk bilangan kuadrat, maka akar-akarnya akan rasional dan seterusnya. Jadi, nilai B kuadrat min 4AC dinamakan diskriminan dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Diskriminan nanti disimbolkan dengan D besar. Ditinjau dari diskriminan tersebut, maka persamaan kuadrat dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu D lebih dari 0, artinya mempunyai dua akar real yang berlainan, di mana untuk D bilangan bulat maka akar-akar rasional, dan untuk D bukan bilangan kuadrat maka akar-akarnya irasional. D sama dengan 0, artinya mempunyai dua akar real yang sama, dan D kurang dari 0 artinya mempunyai akar-akar imajiner atau tidak nyata. Untuk lebih paham, saya akan mengasih contoh-contoh di bawah ini. Harap perhatikan ya. Baik, contohnya adalah tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut ini. A 2x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0. B x kuadrat min 6x plus 12 sama dengan 0. C x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0. Baik, sekarang kita akan membahas A dulu, yaitu 2x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0. Dari persamaan itu didapat A sama dengan 2, B sama dengan negatif 7, C sama dengan 6. Kemudian kita akan menguji D-nya itu sama dengan berapa. Kita masukkan ke rumus D atau rumus determinan adalah B kuadrat min 4AC. Kita masukkan, kemudian kita hitung. D sama dengan negatif 7 kuadrat min 4 kali 2 kali 6. D sama dengan 49 min 48, sehingga D sama dengan 1. Jadi akar-akar persamaan kuadrat di atas rasional dan berlainan. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang B, yaitu x kuadrat min 6x plus 12 sama dengan 0. Pada persamaan tersebut, nilai A adalah 1, nilai B adalah negatif 6, dan nilai C adalah 12. Baik, kita akan memasukkan ke rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi D sama dengan negatif 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 12. D sama dengan 36 min 48, sehingga D sama dengan negatif 12. Jadi akar-akar persamaan kuadrat di atas imajiner atau tidak nyata. Baik, kita akan membahas yang C, yaitu x kuadrat min 4x min 1 sama dengan 0. Kita akan mencari rumus D-nya. Kita masukkan ke rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan negatif 4 kuadrat min 4 kali 1 kali negatif 1. D sama dengan 16 plus 4. Jadi D sama dengan 20. Nilai D lebih dari 0, maka akar-akar persamaan kuadrat di atas irasional berlainan. Baik, sekarang kita akan mempelajari hasil penjumlahan, pengurangan, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat.
Suatu persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2 di mana x1 lebih dari x2, maka berlaku sebagai berikut. Untuk x1 plus x2 sama dengan negatif b per a. Untuk x1 kali x2 berlaku c min a. Untuk x1 min x2 berlaku akar d per a. Baik, untuk lebih jelasnya saya sudah buat contoh, yaitu jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan dari x kuadrat min 3x plus 6 sama dengan 0. Yang pertama, tentukanlah nilai dari a x1 plus x2 dan x1 kali x2. Kemudian yang b, x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Yang c, x1 pangkat 3 kali x2 plus x2 pangkat 3 kali x1. Dan yang d, x1 per x2 plus x2 per x1. Baik, sekarang kita mulai dari a, yaitu x kuadrat min 3x plus 6 sama dengan 0. Yang kita cari adalah penjumlahan x1 plus x2. Rumusnya adalah min b per a. Dimasukkan saja nilai a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan negatif 3, c-nya sama dengan 0. Dimasukkan ke rumus negatif b per a. Jadi x1 plus x2 sama dengan 3. Kemudian mencari x1 kali x2. Kita masukkan ke rumus c per a. C-nya sama dengan 6, a-nya sama dengan 1. Sehingga x1 kali x2 sama dengan 6. Yang berikutnya atau yang B adalah yang ditanyakan x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Baik, sekarang kita akan mereplay dulu pelajaran kelas 7 tentang aljabar. Pada aljabar, perpangkatan aljabar, a plus b kuadrat itu dirumuskan dengan a kuadrat plus 2ab plus c kuadrat. Begitupun dengan soal ini. Di situ yang diminta adalah x1 plus x2 kuadrat. Jadi rumusnya menjadi x1 kuadrat plus 2 kali x1 kali x2 plus x2 kuadrat. Sehingga setelah itu dimasukkan saja nilainya, berarti menjadi x1 plus x2 kuadrat min 2x1 kali x2 sama dengan x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Tadi kita sudah mencari kalau x1 plus x2 itu sama dengan 3. Berarti kita masukkan saja di situ menjadi 3 kuadrat min 2 kali 6 sama dengan x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Sehingga x1 kuadrat plus x2 kuadrat itu sama dengan negatif 3. Baik, yang C adalah diketahui x kuadrat min 3x plus 6 sama dengan 0. Ya, itu menjadi x1 pangkat 3 kali x kuadrat plus x2 pangkat 3 kali x1 sama dengan x1 kuadrat kali x1 kali x2 plus x2 kuadrat kali x1 kali x2. Kemudian nilainya dimasukkan menjadi x1 pangkat 3 kali x2 plus x2 pangkat 3 kali x1 sama dengan 6 kali negatif 3. Sehingga x1 pangkat 3 kali x2 plus x2 pangkat 3 kali x1 sama dengan negatif 18. Baik, yang terakhir adalah yang ditanyakan adalah x1 per x2 plus x2 per x1 sama dengan x1 kuadrat plus x2 kuadrat per x1 kuadrat kali x2 kuadrat. Untuk nilai
X1 kuadrat plus X2 kuadrat tadi sudah kita cari sama dengan negatif 3, dan untuk nilai X1 kali X2 tadi sudah kita cari sama dengan 6, sehingga X1 per X2 plus X2 per X1 sama dengan negatif 1/2. Baik, untuk contohnya saya kasih lagi yang banyak biar kalian paham. Yang pertama adalah tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat dari 4x kuadrat plus 12x plus 9 sama dengan 0. Pada persamaan tersebut diketahui nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan 12, dan nilai C sama dengan 9. Kemudian kita masukkan ke rumus diskriminan atau D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan 12 kuadrat min 4 kali 4 kali 9, sehingga D sama dengan 144 dikurangi 144, sehingga D sama dengan 0. Untuk D sama dengan 0, jadi dia itu mempunyai 2 akar real kembar. Kemudian sekarang kita akan mencari akar-akar tersebut. Untuk mencari akar-akar tersebut kita menggunakan rumus kuadratik, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, ya. Sehingga X12 itu ketemu negatif 12 plus minus 0 per 8. Kemudian X1 didapat negatif 12 per 8 dan X2 didapat negatif 12 per 8. Sudah terbukti, maka jenis akar tersebut adalah mempunyai 2 akar real kembar atau yang sama. Contoh berikutnya, tentukan nilai M agar persamaan mx kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real yang berbeda. Pada bentuk persamaan tersebut diketahui nilai A sama dengan M, nilai B sama dengan X, dan nilai C sama dengan 1. Syarat akar real berbeda atau berlainan adalah D harus lebih dari 0. Baik, nilainya kita masukkan ke rumus diskriminan atau rumus D. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi D sama dengan 2 kuadrat min 4 kali M kali 1. Kemudian D sama dengan 4 kali 4M. Kemudian negatif 4M kita pindah ruas menjadi positif 4M. Jadi positif 4M sama dengan 4, M-nya berarti 4 bagi 4 sama dengan 1. Jadi biar mempunyai akar-akar real yang berlainan, M-nya harus sama dengan 1. Baiklah, demikianlah materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.